Gue kick manajemennya, mampus lu gitu kan. 50 gue ambil. 50 gue ambil, bye. Nah itu baru harga sahamnya bisa arah gitu. Welcome back to Answering Client Questions. Di series yang kali ini gue sama Budi akan answer our clients' questions Yang sering ditanyain. yang sering ditanyain. Jadi kalau misalnya kamu punya pertanyaan yang serupa tapi belum sempat untuk ditanya ke kita, hopefully this video will have answers to your burning questions. Let's begin. Ya, jadi menurut lu the most asked question akhir-akhir ini apa? Ya apalagi Selain US perang. Iran War, exactly. So, gimana menurut lo? Sebenarnya kalau masalah kayak origin dari perangnya apa segala macem, terus kayak skenario perangnya tuh kayak gimana, day to day kayak gimana, honestly udah banyak influencer yang cover juga gak sih? Betul. Kayak berita, news channel gitu udah banyak yang cover sebenarnya gitu. Cuman kan lebih ke yang kita ingin pahami adalah first order effect ke kita sebagai investor nanti kayak gimana gitu kan sebenarnya gitu. Iya. Mungkin di phrase questionsnya yang lumayan sering ditanyain adalah impact dari US sama Iran war-nya ini ke market IISG itu gimana, ke investasinya kita tuh kayak gimana? Iya, sebenarnya kan perangnya di sana gitu kan. Cuman impact-nya ke IISG tuh kayak gimana Betul, gitu. exactly. Jadi, ini juga sedikit kasih konteks sedikit. Mungkin orang-orang lihat berita, oh ya harga minyak tiba-tiba naik, atau enggak harga komoditi yang lain juga tiba-tiba naik, batu bara, natural gas dan lain sebagainya kayak gitu. And obviously berita yang instability ini pasti akan diikut sertakan dengan pergerakan market yang cenderung lebih volatil. Yeah. And then natural question-nya adalah, oh what's gonna be the impact of like all this macro economy? Iya, sebenarnya kalau ngomong impact secara short term yang in which itu sangat random ya. Betul. Sangat susah dimengerti gitu ya. Kayak istilahnya kan gini, market itu kan dalam short term itu bergerak sesuai dengan kayak orang jual atau beli gitu. Kalau lebih banyak orang yang jual, ya udah, berarti harga sahamnya turun gitu kan, indeksnya turun gitu. Cuman apa yang nge-force orang ngejual atau ngebeli saham pada at a specific day itu kan sebenarnya bisa dibilang kayak 80% itu mungkin lebih di-drive oleh emosional dibanding dengan alasan-alasan rasional. I'd say 100%. Ya, 100%. Ya, jadi we cannot answer ya kalau ngomongin short term gitu. Yeah. It's really hard bro, it's really hard gitu. Yeah. Cuman kayak kalau ngomongin impact ke earnings, yang in which stock market at the long run itu bakal di-drive sama earnings. By the way, mungkin banyak orang yang lupa ya. Ya, tapi ya gitu kan. Kalau earnings, jadi sebenarnya impact-nya itu gimana sih kalau misalkan dampaknya ke net income dari perusahaan gitu kan. Net income kan terdiri dari apa? Pendapatan, omset dari perusahaannya apa, sama cost-nya gimana gitu kan. Jadi kan pertanyaannya bisa di-rephrase ke, oke, kalau US Iran ini berantem, efek ke omset perusahaan sama omset perusahaan sama cost-nya perusahaan itu kayak gimana? Betul. Dan itu multiple layer lagi. Betul. Karena tergantung lu kalau lagi ngomongin bis apa nih gitu kan. Betul. Gitu. Jadi one thing for sure, kalau si US Iran ini berantem, satu hal yang udah pasti kena impact pasti harga minyak. Kenapa? Karena as we know, Iran itu one of the largest producer of oil di Middle East, nggak cuma Middle East, dunia dunia gitu kan. Iya, kalau di Middle East sudah di dunia. Dan Iran secara geografi itu just so happen that it's located very very strategically. Dia itu di sebelah satu selat namanya Selat Hormuz. Betul. Hormuz itu adalah satu selat yang sangat sempit. Atasnya Iran, bawahnya selat, terus bawahnya itu negara-negara teluk seperti United Arab Emirates, Qatar, Bahrain, Arab Saudi, Irak dan kawan-kawan gitu kan. Jadi dan yang membuat selat ini juga spesial adalah karena I think yang terakhir gue baca ya, 20% dari transportasi minyak itu lewat sana semua. Betul. Gitu. Ya istilahnya kayak si Aramco ngegali minyak dari padang pasirnya dia sampai ngocor keluar padang pasirnya itu ditransport kemana dari selatnya ini gitu. Jadi agak lumayan strategis gitu. Nah, karena transportasinya itu terdisrupsi, ini yang mengakibatkan mungkin di beberapa negara yang istilahnya itu nggak bisa memproduksi minyak sendiri, atau mungkin mereka memproduksi seperti kita, cuman impornya masih lebih banyak karena lebih banyak orang yang pakai di dalam negerinya seperti Indonesia.
itu jadi apa ya, ada bahaya bahwa gue nggak bisa secure stok minyaknya gue ini nih kalau misalkan perlayaran minyak di sana itu terganggu. Gitu. Dan kalau yang namanya minyak ini udah naik harganya atau misalkan terganggu itunya apa transportasinya, itu bisa melebar kemana-mana. Kenapa? Kayak teman-teman harus tahu bahwa minyak itu dijuluki sebagai the mother of commodity atau julukan kerennya ibu dari segala komoditas. Karena bisa dibilang minyak ini itu udah kayak sumber daya alam yang sangat fundamental di dalam hidup kita. Mungkin teman-teman bayangin minyak tuh cuman buat kayak mobil gitu, transportasi gitu ya, mobil, motor, terus mungkin buat generate listrik gitu, segala, buat energi lah intinya gitu kan. Tapi nggak cuman itu gitu. Kayak teman-teman bisa bayangin kayak misalkan barang-barang yang teman-teman pakai setiap hari, misalkan plastik. Itu sebenarnya awal dari minyak loh. Ya kan dari awal dari minyak dibikin jadi biji plastik, diproses, itu pakai refinery, dibikin jadi barang yang jadi. Jadi bisa bayangkan kalau misalkan minyak ini terdisrupsi, efeknya itu bisa menjalar kemana-mana dalam hidup kita sebenarnya. Betul, harga barang naik. Harga barang pada naik. Harga barang pada naik, kenapa? Karena itu. Terus kedua adalah, karena minyak ini ada satu komoditas yang dipakai untuk mengenerate energi, harga naik. Ya of course mungkin negara-negara yang tadinya itu bikin listrik itu pakai minyak, mereka mulai mikir-mikir lagi, anjir ini minyak harganya mahal gitu kan. Mereka akhirnya menyasar ke another form of commodities atau substitution untuk menggenerate listrik yang mereka lagi. Alhasil, mereka bakal ngincar komoditas yang mungkin masih murah, tapi bisa mengenerate listrik dengan biaya lebih murah gitu. Contohnya seperti apa? Batu bara. Bara, gas gitu. Dan efeknya domino sih, efeknya domino banget. Dan first order efeknya itu. Cuman kayak second order efeknya gimana untuk kayak earnings emiten-emiten ke depannya, itu sebenarnya agak hard to predict, ya gak sih? Betul. Tapi mungkin boleh lu coba kasih ilustrasi kenapa kalau misalnya kita mau nebak profitability emiten dari root cost-nya yaitu harga minyaknya misalnya naik kayak gitu. Why is it difficult kalau misalnya lu mau cari second order, third order effect? Oke, minyak naik nih, berarti harga BBM bakal naik. Terus orang bakal makin susah untuk istilahnya transportasi. Kalau transportasi biaya itu tinggi, bakal menjalar ke biaya-biaya hidup mereka yang lain. Betul. Hidup orang makin susah. Tapi jangan lupa teman-teman bahwa walaupun kita itu kerjanya impor minyak, karena kita masih belum bisa produksi sendiri dengan cukup gitu kan, kita tuh raja komoditas loh di yang lain. Seperti apa? Batu bara. Kita itu eksportir batu bara terbesar nomor 3 di dunia. Jadi istilahnya ketergantungan keuangan dari negara ini juga satu sumbangsi terbesar itu dari batu bara. Batu bara, dan nggak cuma batu bara, nikel, tembaga, metal-metalan dan lain-lainnya gitu. Jadi it's real hard. Jadi at one point, minyaknya itu bikin hidup orang tambah susah. Tapi gara-gara minyaknya naik, batu bara juga naik gitu. Yang membuat ekonomi negara kita itu jadi ada bempernya gitu kan. Jadi ya sebenarnya agak sulit menilai second third order efeknya dari situ gitu kan. Gitu sih. Ibaratnya kalau misalnya kita punya sebuah penjelasan tentang apa yang akan terjadi, for example, karena si minyaknya ini naik. Mungkin kita bakal bilang, oh minyaknya naik, terus harga batubara juga jadi naik, kayak gitu. Terus gara-gara minyaknya naik, harga batubara naik, terus harga BBM naik, terus kita semua jadi susah, kayak gitu. For example, seperti itu. Tapi kalau misalnya kayak gitu, dari satu chain of causal effect-nya itu ke another chain of causal effect-nya itu nggak harus ter-establish gitu loh. Betul. I don't know, like sometimes kalau misalnya kita udah terlalu percaya sama sebuah narasi kayak gitu kan, sometimes we can try to unearth causal relation-nya itu apa, and then lihat validity-nya valid atau enggak gitu loh. Karena kalau misalnya itu nggak valid,
Dan kita punya kepercayaan tuh ya bisa aja salah gitu sebenarnya. Sebenarnya nggak segampang itu disimpulkan. Kenapa kayak ini sebenarnya agak dejavu sama 2022 loh. Iya Itu betul. kan pas waktu itu habis COVID kan, 2020 COVID, semua berhenti aktivitas, 2021 Delta virus, Delta Corona gitu kan. Terus 2022 mulai aktivitas buka lagi, pelayaran buka lagi, orang mulai beraktivitas keluar, although masih pakai masker gitu kan. Ya itu juga sama waktu itu, terus tambah lagi perang Rusia, Ukraina, perang juga tuh by the way gitu kan. Nah, harga komoditas lagi gila-gila, minyak kalau nggak salah naik sampai di atas 120 sampai. Mahal. Mahal banget. Batu bara lebih gila lagi sampai 200-300 gitu kan. Tapi impact-nya ke ekonomi Indonesia malah bagus. Menarik loh. Jadi ini kayak banyak, kayak kalau teman-teman ingat 2020 itu banyak laba dari emiten tuh rungkat. 2021 tuh banyak laba dari emiten juga rungkat. Terus baru 2022 gara-gara batu bara itu naiknya kenceng banget, trickle down efeknya ke ekonomi jadi terasa. Terus banyak emiten yang earnings-nya itu naiknya gila-gila. Dan bahkan kalau misalnya satu interesting observation adalah saham US kalau nggak salah waktu itu rungkat kan. Rungkat juga. Tapi saham Indonesia actually malah perform pas tahun 2022. Jadi itu in the wake after COVID lockdown closures dan lain sebagainya, kita bisa mengantisipasi kalau misalnya ekonomi tuh bakal jadi jelek kayak gitu. Karena masih recover dan lain sebagainya, tapi ternyata ekonominya juga malah membaik. Iya, dan pasar modalnya juga membaik. Waktu itu 2022 mungkin ada short term panic pas perangnya baru mulai segala macam gitu kan. Kayak gue inget banget pas waktu itu pas mulai deklarasi si Rusia mulai serang Ukraina. Itu saham-saham energi pada naiknya gila-gilaan semua gitu. Karena first order effect udah kelihatan banget. Kalau harga batu bara naik, ya mereka tinggal serok terus jual ya nyayur bos, cuan sisi gitu kan. Terus pajak yang mereka bayar ke pemerintah juga makin banyak dari royaltinya gitu kan. Itu 2022. Terus 2023 trickle down efeknya mulai berasa karena miners komoditi ini pada untung semua. Mereka bayar THR, bayar gaji gede, bayar bonus ke karyawannya banyak. Akhirnya mulai berasa efek domino ke ekonomi Indonesia. Akhirnya pas 2023 earnings emiten yang non batubara, non energi pada naik juga sebenarnya. Gitu. Betul. Nggak semua emiten naik, of course. Gitu. Coba yang paling umum lah itu seperti bank naik semua itu sebenarnya. Loan growth-nya bagus. Ya of course ada beberapa emiten yang slowing down ya. Tapi itu kan lebih masalah mikronya mereka. Contoh, mungkin mereka kurang bisa berkompetisi karena manajemennya kurang kompeten. Yaitu lu mau situasi ekonomi makmur juga kayak susah ya gitu. Jadi ya hard to say ya, maksudnya kayak we're not saying that 2026 ini bakal dejavu seperti 2022 lagi. Cuman kayak I think udah terlalu early sih kalau kita bilang bahwa ekonomi bakal jelek karena harga sahamnya turun gitu. Karena ya sorry to say ya, maksudnya harga saham apa yang turun? Sorry to say bule-bule belum tentu bener juga by the way. Izin. Tapi maksudnya recent sell off gitu, for example IHSG gitu kan. Yang saham yang primarily turun kan saham-saham yang kurang lebih cukup inflated harganya dari tahun lalu gitu kan. Jadi, kita bilangnya index mover lah biar lebih halus gitu. Index mover betul. Index mover gitu. Jadi sebenarnya intisari dari semua pembicaraan ini gimana sih kan, kayak lu pasti bakal nanya kayak anjir bet lu kayak nggak jelas ngomongnya, kayak oke, lu ngalor ngidul, komoditi naik terus kayak efek ke ekonomi kayak gimana pas segala macam, tapi ujung-ujungnya lu bilang lu nggak tahu gitu bakal kayak gimana in the future. Iya, karena precisely kita bukan cenayang bos gitu. Kita bukan cenayang, maksudnya kayak everything can happen. Jadi ujung-ujungnya margin of safety. Kayaknya ini kayak yang surprising buat orang kayak gitu kan. Oh, ini efek war ke market ke depan bakal kayak gimana? Kita bakal jawab plain and simply we don't know. We have no idea. Gitu. It's really hard. Terus we are pessimistic. Kenapa we are pessimistic? Ya udah karena in the short term kita selalu pessimistic gitu kan. Karena ya ketidakpastian itu amat sangat bisa terjadi. Maka dari itu kita beli saham pakai margin of safety. Maka dari itu that's our form of pessimism. Tapi kita beli saham. Kalau misalnya kita beli saham ya artinya long term kita yakin kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang kita beli atau perekonomian di Indonesia juga akan jadi lebih bagus. Makanya kita beli saham. Mungkin yang mungkin masih baru ya di saham ya. Not saying that you are stupid or anything gitu. Itu lebih ke maksudnya orang-orang tuh mikirnya tuh masih absolute. Either zero or one. Binary. Maksudnya gimana? Kayak sebenarnya dunia ini kita bekerja itu nggak seperti ya lu pikirin yang jika maka.
Oh iya betul. Iya benar. Dunia ini bekerja dengan probabilitas. Iya. Jadi kayak let's say besok Indonesia bubar amit-amit gitu kan. Amit. Terus kita semua mati diterjang meteor. Apakah bisa? Bisa. Oh bisa. Tapi chance-nya berapa persen? Iya. Gitu aja sih. Iya benar. Bisa kayak gitu. Nanti sore abis gue kelar podcast nih, gue keluar ke jalan, gue kena tabrak mobil. Apakah ada chance-nya? Ada. Ada bos. Amit-amit ya. Amit-amit gitu. Ya, saya apakah abis gue podcast ini gue keluar ke jalan terus gue tiba-tiba ketiban duit 100 juta? Bisa juga. Bisa juga. Orang masih belum terbiasa sih mikir yang probabilistic way kayak gitu. Jadi itu yang gue lihat jadi mungkin agak susah jelasinnya jadi kayak di situ. Tapi maksudnya granted ini juga karena kan kita udah lumayan kebiasaan sama institutionalized way of thinking. Jadi kita lahir, terus kita sekolah, kita masuk TK, abis TK SD, SMP, SMA, kuliah beres, terus kerja 20 tahun kayak gitu for example. Terus kita pensiun menikmati hari tua dan lain sebagainya. Jadi it's very linear, terus very predictable. We know what's gonna happen, very stable. Tapi sebenarnya the real world is not like that, gitu. The real world itu sebenarnya random banget. Amat sangat random. Kayak misalkan ya banyak orang yang bilang lah ya kalau misalkan lu berusaha atau lu kerja sebenarnya orang-orang yang bisa make it ya, jadi tajir apa segala macem, unsur hoki gede ya bener. Gede. Ada banyak orang juga yang udah berusaha banting tulang sampai mereka tewas juga karena mereka nggak beruntung, mereka juga nggak gitu make it gitu. Jadi ya I think it's a hard truth. It's a hard truth, tapi juga it's a constant reminder for us to be grateful sih. Yeah. To be grateful for what we have, terus ya for us to be better juga kayak gitu. Dengan apa yang udah kita punya, gimana cara kita bisa improve lagi. Oh, tapi ya ini gue jadi keinget sama blog post yang lo tulis. Yang the value of not knowing things. Oh, the value of not knowing things. Menurut gue itu relate banget sama situasi kayak gini. Lu mungkin coba elaborate secara singkat jadi sekalian promosiin blog Recompon juga gitu kan. Oh iya. Ini sebenarnya terinspirasi dari pas kita lagi ada Substack Live sama si Chris Angkasa kayak gitu. Kita lumayan happy, and then di sana tuh live, di sana kita banyak discuss banyak hal, dan satu hal yang lumayan ditonjolkan sama dia adalah ketika kamu berinvestasi saham and then you are doing your own due diligence, be sure of writing the things that you don't know. Kayak gitu kan. Maksudnya ini lumayan counterintuitive karena kita biasa kalau misalnya kita riset saham, kan kita bener-bener pingin tahu manajemennya kayak gimana, perusahaannya seperti apa, culture-nya kayak gimana, produknya kayak gimana, prospek kedepannya gimana, valuasinya dan lain sebagainya gitu kan. Today cash, terus track record, capital allocation, bla bla. These are like the things yang kita bisa tahu, dan ini informasinya tersedia di publik gitu kan. Cuman amat sangat penting untuk kita nulis juga barang-barang yang kita sebagai investor kita nggak tahu kayak gitu. Dan kalau misalnya kita, karena bahayanya adalah kalau misalnya kita quote unquote sok tahu atau kita merasa kita tahu kayak gitu kan, justru itu bahayanya. Karena kalau misalnya kita merasa kita tahu terus kita bet big di sana, for example, tapi ternyata nggak bener. Tapi ternyata yang kita ngerasa itu kita tahu itu salah, ya kan? Ya kita bisa rungkat di situ. Terutama ketika dalam ranah berinvestasi gitu kan. Kita kan kalau misalnya berinvestasi itu kita mau predict what's gonna happen in the future. There's always an element of forecasting di sana. Ya namanya investasi juga pasti forward looking, nggak mungkin. Forward looking. Iya, maksudnya kita juga nggak bisa plek-plek. Oh, 10 tahun terakhir company-nya bagus nih labanya, tapi 10 tahun ke depan ternyata rungkat. Iya betul. Kita nggak bisa bilang 10 tahun terakhir company-nya bagus, berarti 10 tahun ke depan company-nya bagus juga. Ada elemen randomnya juga di sana. Ada randomness-nya juga kayak gitu. Dan dari situ si Nassim Nicholas Taleb itu one of the writer lah, dia suka nulis one book yang lumayan terkenal, Black Swan, and then dia introduce this concept called the epistemokrat gitu. Jadi epistemokrat adalah orang-orang yang sadar apa yang dia tahu dan apa yang dia nggak tahu kayak gitu. Kalau misal kayak kamu sadar tentang apa yang kayak kamu nggak tahu, itu memberikan kamu semacam kemampuan untuk nggak terlalu reckless dalam berinvestasi. Nah, kayak kamu nggak akan tergoda untuk aku all in aja karena aku tahu semua tentang saham ini kayak gitu. Kalau kamu tahu semua tentang saham ini,
ya itu gila banget sih, nggak mungkin kamu tahu semua tentang saham. Kecuali lo owner ya, tapi owner pun bisa salah loh sebenarnya. Ownernya pun juga nggak tahu semuanya tentang perusahaannya dia, ya kan? Iya. Karyawannya lagi mikirin apa, for example? Karena lagi mikir aneh-aneh juga dia nggak tahu. Iya, exactly. Di lapangan kayak gimana? Kamu mikirin kayak sebagai owner juga nggak tahu di lapangan seperti apa. Betul. Kadang-kadang, terutama kalau bisa perusahaan besar sekali ya dan konglomerasi dan lain sebagainya gitu kan. Kamu sebagai owner juga nggak tahu semuanya tentang bisnis kamu. Gue main mereka juga nggak tahu laba tahun depan bisa berapa gitu. Exactly. Siapa yang bisa prediksi 2020 COVID terus mereka rungkat semua labanya gitu kan? Nggak ada yang bisa tahu kan. Gitu. Exactly. Dan dari ketidaktahuan itu, makanya maksudnya kalau misalnya dari kita menyimpulkan kita bisa mungkin beli saham dengan margin of safety. Karena margin of safety itu kayak semacam kita udah konservatif nih, ini kayak perusahaan valuasinya segini nih. Ini kita udah konservatif dan realistis gitu kan. Tapi kita masih mau nawar bos, kayak gitu. Kita masih mau nawar, kita beli harga jauh lebih murah daripada intrinsic value dari perusahaan tersebut. Gitu. Kalau misalnya kita bisa dapat harga yang dinego kayak gitu, itu dari situ jadi kayak semacam bukan ngeeliminasi tapi kalau misalnya amit-amit kita salah kayak gitu, masih ada buffernya. Ya itu yang contoh lo yang lu bilang kayak gue prediksi MU bisa menang Premier League tahun ini karena CR balik lagi pas tahun 2001 gitu. Iya, kalau misalnya lu sebagai epistemokrat, bukan berarti lu harus gak tahu tentang apa-apa kayak gitu. Lu mau sok tahu di other departments juga menurut gua gak apa-apa kayak gitu. Kayak misalnya kayak gua sotoy, oh ya MU bakal menang nih karena gua fans MU kayak gitu kan. Ya nggak apa-apa, tapi kalau misalnya gue ngerasa MU bakal menang ya paling gue diketawain aja sama orang-orang yang dukung Liverpool kayak gitu. Yang kan. bego tuh kalau lu betting semua harta lu di situ. Iya, tapi kalau misalnya lu yakin banget MU bakal menang, abis itu lu taruh semua all your life savings ke sana. Itu goblok namanya. Iya, nggak bisa gitu juga. Kayak istilahnya dalam dunia investasi, betting MU bakal menang Premier League tuh margin of safety-nya kecil banget. Margin of safety kecil, betul. Dan ibaratnya kayak karena mungkin kalau dirubah dengan margin of safety yang gede itu, mungkin phrasing-nya itu bisa dirubah dengan, oh mungkin MU bisa lah top 10. Betul. Bisa lah top 10. Oke, kalau MU top 10, gue betting 20% harta gue. Ya, atau 10% harta gue. Ya. Even smaller. Kalau gitu margin of safety tinggi. Ya, itu jadi connect banget sih. Betul. Iya, tapi ya jadi kurang lebih seperti itu. Atau bahkan ya kalau misalnya MU menang pun ya kayak kamu nggak betting apa-apa. Iya. Jadi ya nothing to lose. Nothing to lose. Ya in which lu juga nggak gain apa-apa gitu. Ya, you don't gain anything juga sebenarnya. Tapi kembali ke questionnya nih. Jadi apa nih efek perang ke market ke depan kita bakal kayak gimana? Jawabannya kita nggak tahu. Jawabannya kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Tapi jawaban yang actionable adalah kita pilih saham yang even istilahnya gimana ya, even dengan situasi yang serunyam apapun, downside risk-nya itu udah terbatas. Betul. Gitu. Betul. Ya, jadi actionable apa? Actionable adalah ya udah kita tinggal pilih emiten yang istilahnya itu kalaupun ada perang kayak gimana segala macem, dengan asumsi konservatif ke depan itu udah murah. Gitu. Dan kalau ya mungkin pertanyaan orang adalah, oh kenapa lu nggak ngejar momentum? Karena lu bilang kalau harga komoditas naik deh gara-gara perang ini, gitu. Iya. Terus kenapa lu nggak? Ya udah langsung HK aja sama energi. Although kita terselamatkan karena ada sama energi juga, gitu. Karena begitu istilahnya satu event itu udah kejadian bahwa oh komoditas naik nih, semua orang udah nge-HK ke sana gitu loh. Lu bakal dapat harganya udah nggak murah lagi. Sebutan barang jadinya gitu. Jadi lebih aman jauh lu pilih satu emiten yang istilahnya itu tanpa asumsi perang pun itu udah murah dan udah susah turun gitu, susah kalah bahasa kerennya gitu. Susah kalah, lu susah mati gitu. Ya, betul. Dan ya sih, actionable kembali ke itu lagi. Iya. Boring banget jawabannya, cuman ya itu sih. Dan ini yang benar-benar menurut gue sih super duper counterintuitive ya. Iya. Ya kan. Jadi karena kita cari keamanan, ya kan? Kita cari safety, margin of safety ketika kita berinvestasi. Tapi itu justru yang bikin kita bisa quote unquote outperform the market akhir-akhir ini dengan cukup signifikan. Dan kebanyakan yang kalau misalnya gue lihat ya orang-orang mikirnya oh ya ini gue beli saham ini target price-nya segini gitu. Ini opportunity-nya sebesar ini. I don't think it's wrong. I think it's fine for you to think about it that way gitu, nggak masalah. Cuman untuk menjelaskan orang-orang yang sebenarnya ini downside risk-nya tuh udah ketakar gitu loh. Udah lumayan kita udah hati-hati beli sahamnya kayak gitu kan. Dan then kita believe ya udah the upside will take care of itself. Yes. Nah itu
kenapa bisa menghasilkan outperformance? Karena banyak orang yang reckless. Kita tanpa ngapa-ngapain kita udah menang. Istilahnya orang minus 10%, kita turtle aja kayak 0%, kita udah menang gitu. Dan kedua, kita kan ngomongnya dari tadi adalah downside. Gitu kan. Tapi yang orang sering lupa adalah kalau ada downside, karena random probability, upside juga bisa datang sebenarnya. Betul. Ya, jadi at some point kita pasti ada hoki gitu loh. Betul. Apalagi dunia saham gitu kan. Kayak contoh waktu itu, gue inget banget deh, kayak kita waktu itu masuk saham batubara ya. ADI. Kayak average kita itu sekitar 7.000, 700-an gitu. Ini bukan financial advice ya, by the way. Ya sekarang udah terbang bos. Ini just sharing ya guys. Tapi gue inget banget waktu kita akumulasi itu tahun lalu, kenapa kita mulai HK bareng itu simply karena kita melihat bahwa mayoritas produsen batubara di Indo, nggak mayoritas lah, kayak sekitar lumayan signifikan, kayak 30%, 40%, produsen batubara dunia itu udah mulai merugi. Because of the coal price kan? Iya, coal price. Jadi teman-teman harus ingat bahwa batubara itu ujung-ujungnya itu komoditas gitu. Everybody can freaking ngegali batubara terus jual keluar gitu loh. Jadi hukumnya adalah kalau harga komoditas itu naik dan semua orang itu untung, ada gula ada semut. Semua orang bakal berubah jadi penambang batubara. Tapi kebalikannya juga berlaku. Makin harga batubara itu anjlok dan orang itu makin males buat nambang batubara, ya kalau nggak ada yang nambang batubara ya batubaranya nggak tetap di bumi dong, nggak keluar terus dijual ke pelabuhan dong. Betul. Ya harga makin turun. Betul. Karena udah shortage gitu. Ya udah, atas dasar itu kita melihat harga batubara itu udah mulai susah turun lagi karena orang udah malas nambang, by the way gitu. Kayak lu tanyain pengusaha random gitu kayak, "Pak, masih nambang batubara gak?" Aduh, rugi mas. Ngapain gue nambang? Rugi. Ngapain gue gak bisa jual siapa-siapa? Murah ya. Wah, kita udah lihat kayak ini bottom boys. Ini bottom gitu kan. Terus kita lihat, ya udah dari kita tahu bahwa harga batubara itu udah bottom, kita tinggal pilih emitennya aja. Yang mana yang bagus nih gitu kan, bisa kita masuk gitu kan. Yang mana masih bisa bertahan. Masih bisa bertahan dan survive dan masih cuan sisi. Itu yang paling penting. Ya satu of course udah pasti utangnya dikit. Karena kalau mereka nggak nambang, harga batubara itu rendah, mereka rugi, terus mereka harus bayar bunga utang ke bank, dan mereka nggak semua bayar bunga itu, ya habis tuh company gitu. Betul. Dan yang paling penting adalah, even dengan asumsi harga batubara yang rungkap pada tahun lalu itu, mereka masih bisa ngasilin cuan berapa gitu. Dan harga perusahaan waktu itu, which is ADI by the way, dibandingkan dengan laba yang konservatifnya itu aja udah berapa, itu berapa gitu. Oh murah banget itu. Kalau nggak salah waktu itu kita bilangnya true earnings 11T ya, terus dia punya market cap tuh 40-an T doang. Sorry, ya. Mungkin true earnings lebih bahasa simpelnya adalah dengan asumsi yang ampas banget nih harga batubara, mereka bisa cuma 11T. Terus harga perusahaan ADI as a whole waktu itu, kalau kita mau kick Boy Thohir dari manajemen gitu ya, kita masih keluar rogo kocek 40T. 40T, betul. Itu kayak berarti 4 tahun baik modal. 4 tahun batubara kedua terbesar di Indonesia di harga yang batubara yang jeleknya bukan main. Iya, simpel. Kalau orang bingung ADI apaan, kayak, iya gue punya tambang batubara terbesar kedua di Indonesia. 4 tahun baik modal bos gitu. Iya. Jadi ya simpel itu gitu, kita tinggal sabar aja gitu. Terus ya kalau misalnya turun lagi gimana? Tambah lagi bos. Karena gimana? Karena simply emiten-emiten seperti ini itu membagikan return dari cuan bisnis mereka itu ke shareholder balik. Capital allocation balik lagi. Dari dividen juga maksudnya. Yes. Jadi ya akhirnya ya kita masih selamat sih sampai sekarang. Iya. Ya maksudnya ya ini kita mungkin pamer dikit lah ya performance kita so far di sini gitu. And ya we're doing pretty okay, not yang kayak bisa beggar 100%, tapi at least jauh di atas SBN, Deposito dan kawan-kawan pada saat kita rekaman sekarang IHSG itu udah minus sekitar 14%. Iya. Mungkin lebih anjlok lagi karena mungkin terakhir pas market break gue liat ya anjir IHSG minus 2% lagi bos. Oh, hari minus 2% lagi? 2% lagi. Gila. Ya kita juga turun sih by the way, cuman ya penurunannya tuh nggak seberapa dibanding IHSG gitu. Ya that's that gitu. Iya, tapi mungkin bakal ada yang nanya gitu kan, karena di luar sana banyak orang bilang bahwa value investing nunggunya lama gitu kan. Iya. Nunggunya lama terus
gue harus tunggu 10 tahun baru gue bisa kaya gitu kan. Ada banyak banget emiten yang per PBV murah banget, PBV 0,3, tapi nggak kemana-mana harga sahamnya. Tanggapan lu gimana? Kayaknya kalau seperti itu karena orang terlalu sering ngeliatin harga aja sih. Jadi berarti gini, hear me out first. Dulu kalau misalnya orang tua lu kayak gitu, mereka beli tanah di PIK kayak gitu ya kan. Wah ya murah sekali kan barang-barangnya. Terus udah mereka beli aja ya kan. Mereka nggak setiap hari nanyain ke ke real estate agent untuk ini harga tanah gue berapa ya? Terus dia tanya lagi ini harga tanah gue berapa ya? Ya dia tanya lagi kayak gitu. Ya kalau misalnya dia setiap hari dia tanyain real estate agent ya kayak gitu. Oh harga tanah di PIK gue berapa? Lu paling kayak 6 bulan atau 7 bulan kayak gitu juga udah susah untuk nge-hold, lu bakal berasa tuh lamanya bukan main gitu. Tapi karena ya lu nggak ngeliatin harganya ya udah lu tinggal di sana atau lu jadikan tempatnya untuk berusaha dan lain sebagainya. Ya seiring berjalan waktu, sering adanya aktivitas ekonomi di situ, ya lu nggak value dari tanah atau properti yang lu miliki di peak-nya itu tiba-tiba jadi tinggi kayak gitu. Dan kita nunggunya bertahun-tahun tuh nggak masalah. Ya. Oke. Tapi kalau misalnya kayak saham kan juga sama. Saham it's a productive asset, it's like a company, ya kan? Lu beli, misalnya perusahaannya, lu tahu bibit-bibit bobot perusahaannya, terus lu pantau kinerja bisnisnya dan lain sebagainya. Terus ya udah, kalau misalnya tiba-tiba market ngehargain itu perusahaan dengan amat sangat crazy overvalued, ya lu jual sebagian juga itu nggak masalah kayak gitu. What's wrong with that gitu kan? Ujung-ujungnya itu kan balik ke fundamental dan ke aset produktif dari apa yang lu beli lagi gitu kan. Dan lu ya udah lu hold untuk jangka panjang selama lu udah tahu bibit-bibit bobot dari perusahaannya ya. Kalau misalnya lu nggak tahu ya itu bukan sabar, itu pasrah namanya. Itu pasrah kayak gitu. Gitu. Jadi kalau yang gue tangkap berarti lebih ke mungkin orang kurang sabar aja kali ya. Kayak mereka terlalu fixated on daily price movement. Ini turun, oh besok gue happy naik. Ini turun besok naik gitu. Kayak ujungnya nggak ada ujungnya gitu. Sebenarnya bukan, dan ini kalau gue ngerasa ya Bud ya, gue juga nggak gitu bisa menyalahkan orangnya sih. Kayak kalau gue ngerasa ya emang karena infrastruktur bursa ya kan lu bisa tergoda untuk ngelihat harganya setiap hari kayak gitu. Dan kalau misalnya lu ngelihat harga setiap hari atau setiap detik kayak gitu, itu kayak semacam good for your invest. Padahal enggak juga. Kalau misalnya ini surprisingly speaking, kalau misalnya aset kamu kurang lebih per tahun naiknya 15% dengan standard deviation 10%, jadi bisa naik 10% atau minus 10% from that 15% kayak gitu. Dari minute by minute buka tutupnya itu, kamu cuma perlu menang 50,17% kali. Jadi you just need to win a little bit more than you lose minute by minute. Tapi secara gain rupiah atau dalam uang itu gede ya sebenarnya. It's low probability. Tapi ketika kamu ngeliat loss, rasa sakitnya tuh lebih dalam daripada ketika kamu ngeliat gain. Jadi ketika kamu ngeliat gain, kamu kayak oh ya senang biasa aja. Tapi ketika kamu lihat loss, oh ini kemana nih kayak gitu, lebih because we tend to be more loss averse gitu kan. Jadinya kalau misalnya kita check the stock price every day, it's basically just giving us the Dopamin as well, not dopamine, I think kayak almost like a psychological torture sih honestly. Kalau misalnya nggak sehat ya. Nggak sehat if you glue yourself to the market every single day, every single minute of the, especially if you're investor, if you're a trader ya nggak tahu. Tapi I'm assuming our audience adalah orang-orang yang kerja gitu kan, punya stable career atau nggak punya rising star kayak gitu. You should focus on your job. If you wanna check stocks, I guess try not to be like super duper intrusive aja sih. Maybe you can check once a day ketika market ditutup dan lain sebagainya, atau enggak ketika akhir pekan gitu, or like even better udah tungguin invest dari compound aja kayak gitu. Karena lu tungguin invest dari compound, lu tahu kalau misalnya nilai portfolio itu naik gitu kan, all time high. Terus kalau bisa lu ngecek apa? Lu ngecek investment thesis yang kita udah tulisin buat lu. Kayak gitu. Lu baca tuh kayak investment thesisnya kayak gimana, make sense atau enggak. Itu yang lu cek kayak gitu menurut gue sih. Kalau gue have another point sih. Kalau gue lebih ke banyak unfortunately di ISG ini banyak sekali perusahaannya tuh secara on paper atau secara rasio murah. Bisa murahan. Iya itu juga. Iya, jadi istilahnya kalau misalkan ada saham turun anjlok ke dalam, kayak kita harus cek sih. Kayak maksudnya itu saham tuh beneran turun gara-gara ada mispricing.
karena emang murahan bos gitu. Betul. Kayak either ya let's say paling gampang lah ya. Kayak let's say ada company terkenal banget lah yang sekarang masih listed juga di bursa. PBV-nya murah banget, 0,2 bos gitu. 0,3. Istilahnya nih pengusaha nih bikin perusahaan nih PT nih 100 modalnya di harga pasar cuma 20 bos. Iya. Gitu. Jadi kayak anjing murah banget gitu kan. kayak tapi what's wrong with that gitu kan. What's wrong with that? Jadi let's say ya. Masalahnya apa? Masalahnya adalah apa ya? Modal yang 100 itu tuh bisa menghasilkan laba berapa sih? Iya, betul. Kalau value-nya aset mati ya mungkin. Ya let's say modal 100, tapi dari 100 itu isinya piutang tidak tertagih semua. Diutangin sama orang, diutangin sama afiliasi lagi, lebih parah lagi, anjir gitu. Terus nggak pernah dibayar. nggak pernah dikasih cash ke perusahaannya gitu. Ya itu ya susah ya. Maksudnya itu ya memang sudah ditakdirkan itu di situ nggak bakal bisa naik gitu. Unless lu bisa let's say lihat dari 100 itu mungkin 50-nya dalamnya ada cash nih, 50-nya piutang bodong gitu kan. Ya udah, gue akuisisi perusahaannya dengan harga 20 karena murah kan by the way. Gue kick manajemennya mampus lu gitu kan. 50 gue ambil. 50 gue ambil, bye. Nah itu baru harga sahamnya bisa arah gitu. Gitu. Jadi ujung-ujungnya gimana ya? Maksudnya ujung-ujungnya kalau kita invest saham tuh ingat satu kata guys, cash flow. Iya, Udah. tapi banyak juga sih, banyak harus diingat sih sebenarnya investasi susah sih. Ya maksudnya banyak sekali, unfortunately ya, banyak sekali saham-saham di bursa kita itu istilahnya cash-nya tuh banyak juga gitu. Iya. Tapi dipajang doang bos. Iya. Dipakai ekspansi enggak dipakai bikin pabrik baru enggak, dibikin toko baru juga enggak anjing. Iya. Dipajang aja. Dibagi ke shareholder juga enggak. Dibagi ke shareholders, bagi dividen juga enggak gitu. Jadi ya. Ngomongin ISGR. Oh ya. Sekarang udah naik loh, kan udah mulai mau di-improve capital allocation. Jadi kembali ke cash flow-nya gimana sih? kayak oke, mungkin bahasa teknisnya adalah capital allocation. Dari perusahaan ini berusaha dapetin duit, dia duit diapain gitu loh. Iya. Apakah let's say kalau misalkan bidang usaha dia itu dia ada kerjaannya bikin snack, apakah duit dari hasil jualan snack ini dialokasikan ke hal-hal yang benar? Let's say bikin pabrik baru. Karena dengan pabrik baru mereka bisa lebih bikin banyak snack, omset meningkat. Atau enggak R&D, dia bisa bikin snack yang bikin langsing. Iya, langsing Ya, makin laku kan gitu. Iya, bener. Tapi masalahnya apa? Masalahnya banyak sekali, unfortunately ya, izin. Emiten-emiten di bursa kita itu dapat cuan gitu ya. Ya dibeliin kayak kasarnya beli helikopter, beli McLaren. Ada saham perusahaan hasil cuan dibelinya di kripto. Terus ada. Gue pernah lihat dia BTC, ETH. Padahal dia hotel. What the fuck gitu. Jadi ujungnya capital allocation sih. Jadi gimana cara si manajemen ini manage duit yang dapat dari usaha ini supaya cuan mereka di masa depan tuh lebih gede. Ujungnya itu lagi sih. Kalau misalkan nih bisnisnya itu udah stuck, diapain? Ya bagi kita sebagai investor lah, sebagai dividen gitu. Iya. Yang red flag apa? Yang red flag adalah kalau misalkan nih izin lagi. Iya, lu banyak izin ya gitu. Banyak minta izin. Gue nggak bilang nama sih, ya, tapi ya banyak terjadi di Konoha bukan di Indonesia gitu. Iya, baik. Mereka bayar gaji gede gitu. Iya. Nggak pernah bagi dividen, goblok gitu. Jadi ya gitu sih. Ini mungkin agak shortcut dikit ya. Tapi coba teman-teman filter saham di bursa kita. Kalau misalkan laba bersihnya itu naik terus, tapi dividennya itu nggak ngikutin laba bersih, nggak naik saham. Serius. Iya. Dividennya terus cuma stuck gitu ya. Tapi labanya tuh on paper naik terus kayak gini. Lu coba lihat harga sahamnya, nggak bakal naik. Nggak bakal naik. Betul. Jadi sebenarnya kembali value creation yang bisa dihasilkan perusahaan ke kita sebagai investor tuh apa, bos? Betul. Dan juga ini kan jadi sebenarnya dari penjelasan lu tuh itu juga lumayan bagus untuk ngejelasin perusahaan itu dia kalau misalnya emang capital allocation bagus, manajemennya bagus, produknya bagus dan bisa berkompetisi dan lain sebagainya, punya long term mode yang baik ya kan.
itu akan lebih dihargain sama Dan investor. cenderung lebih premium valuasinya. Dan cenderung lebih premium. Tapi ya memang dia pantas dihargai seperti itu. Betul, karena ya emang ibaratnya kayak ada satu orang yang kalau misalnya dikasih duit ya hambur-hamburin duitnya. Terus ada satu orang yang kalau misalnya Beli McLaren lah, beli helikopter lah, goblok. terus ada satu orang dikasih duit ya dia coba cari dagang, terus dia coba reinvest himself dan lain sebagainya. Kamu sebagai orang tua kamu lebih mau kasih uang ke orang yang dihambur-hamburin duitnya atau yang ke orang yang serius belajar bla bla kayak gitu. Ibaratnya nih anak dapat rezeki tuh dipakai buat belajar, ngeles gitu kan. Iya, terus satu lagi anaknya dipakai buat ke diskotek gitu. Iya, lu sebagai orang tua mau kasih kemana ya, anak yang bagus atau anak yang ya mau dikasih, ya kamu sebagai orang tua pasti kamu ngasih anak yang bagus. Ya soal itu sih. Gitu. Soal itu sih. Kayak company is just like that, so simple itu gitu. Company juga kayak gitu, exactly. Company juga kayak gitu. Ya kebaikan juga bener, maksudnya kalau misalkan ada perusahaan nih, labanya itu berkembang terus 1T, 2T, 3T, 5T, dividennya ngikut. Kayak mungkin lebih kecil lah, kayak 100M, 200M, 300M, 500M. Lebih dari harga sahamnya, coba backtrack. Itu it's an absolute truth. Maksudnya kayak, waduh udah lah, nggak bisa mungkin jangka pendek bisa turun, let's say COVID. Selalu lah jangka pendek apapun bisa terjadi. Bisa turun. Tapi ujungnya naik lagi dan reboundnya kenceng, reboundnya paling kenceng gitu. Betul. Ya karena kan turunnya bisa karena orang kena force sell misalnya, kena margin call, macam-macam alasan orang jual saham tuh macam-macam sebenarnya. Yang jadi masalah tuh orang tuh udah beli sahamnya itu udah satu bisnisnya nggak jelas, capital allocation yang nggak jelas, terus beli harga mahal, terus pas harga sahamnya turun, mereka ngomel Iran diserang US, nggak nyambung. Gitu. Ya gimana ya? Izin. Udah ikutin lu aja izin. Ya gitu sih. Jadi ya maksudnya daripada kita pusingin mikirin ini Iran diserang Israel sama US gimana, mending kita mikirin kita beli saham udah bener atau belum sih menurut gue. Gitu loh. Jadi ya kayak lebih produktif ya. Itu lebih bisa diprediksi, lebih bisa dianalisa gitu kan. Izin. Gue ikutin lu aja buat izin. Ini sebenarnya pertanyaan yang lumayan sering tanyain juga bahwa ada klien yang nanya kayak lu bisa tahu gak sih kayak kalau masuk saham nanti capital gain lu dapat berapa? Iya. Jawabannya susah banget. karena gini, yang namanya capital gain atau harga saham itu naik, artinya apa? Artinya harus ada orang yang mau beli saham di atas harga yang lu beli. Betul. Gitu. Dan orang beli saham itu ya nggak sepenuhnya rasional bos gitu. Bisa karena mereka melihat momentum harga saham lagi naik, mereka ikutan. Mereka cuma holding behavior. Dan itu pakai emosi kan. Yang namanya emosi manusia itu nggak bisa diukur Pak. Gini loh, gue nebak emosi bini gue tiap pagi itu susah gitu. Dia lagi bad mood atau good mood tuh susah. Lu bayangin nih Bursa Efek Indonesia, ada 10 juta investor yang invest bersama-sama. Terus lu mau nebak emosi ini satu emiten bisa naik berapa persen tuh? Susah men. Nggak bisa. Ya again, ujung-ujungnya apa? 2 poin tadi. Satu adalah lu beli harga sahamnya tuh pas udah valuasi yang nggak ngotak, udah murah gitu kan. Kedua, capital allocation dari emiten yang lu beli itu bagus. Iya. Dan of course dengan bisnis prospek yang juga menjanjikan ya gitu. Kalau misalkan capital allocation bagus tapi bisnisnya juga sunset ya udah lu nggak bakal, mungkin lu nggak berugi, cuman ya lu juga cuannya juga nggak maksimal jadinya gitu. Iya. Betul. Dan juga ini kayaknya yang kata kuncinya yang kayak lu bilang adalah unpredictability ya. Unpredictable. Jadi kayak kalau misalnya kita mau jawab, oh ya capital gain kira-kira bisa berapa nih apa segala macam, jawabannya tuh cukup unpredictable. Karena hal-hal yang baik yang terjadi juga bisa. Misalnya contohnya yang unpredictable yang baik, perusahaan diakuisisi, kena tender offer kayak gitu kan. Ya udah itu kan baik, tapi bisa jadi kayak harganya tiba-tiba langsung legit naik kayak gitu kan dari harga yang kita beli. Tapi apakah kita tahu perusahaan itu akan diakuisisi misalnya kayak 6 bulan atau 7 bulan atau 1 tahun, 1,5 tahun setelah kita beli perusahaan tersebut? Ya nggak tahu juga bro gitu, sebenarnya kan nggak tahu juga. Yang berbahaya itu adalah kalau misalkan lu beli saham itu tesisnya itu gara-gara akuisisi. Betul. Wah. Betul. Sedap itu. Itu ya. Masalahnya orang dalam aja itu nggak tahu itu akuisisinya beneran jalan atau enggak.
Dan kalau beneran gagal akuisisinya rungkat lu udah. Iya, betul. Jadi yang tadi kayak gue bilang tentang akuisisi bukan berarti kita ngarep perusahaan diakuisisi ya, tapi bisa jadi perusahaan diakuisisi terus harganya langsung naik. Karena simply ya memang bisnis bagus. Iya, bagus. Baik lagi ke bisnis dan capital allocation lagi. Iya, Ya gitu sih ujung-ujungnya. Jadi ya baik lagi, lu beli harga murah, lu beli emang beneran barang bagus, bukan barang yang murahan. Ya dibuktikan dengan capital allocation yang bagus, manajemen bisa kerja, prospek ke depannya cerah. Dan di masa-masa sulit mereka bisa bertahan, masih bisa cuan, masih bisa membagikan return kepada shareholder seperti kita. Ya itu sih sebenarnya resepnya nggak jelimet-jelimet banget ya. Nggak jelimet. Dan dengan resep yang nggak jelimet itu, hasil kita lumayan not bad sebenarnya. Dan sebenarnya kita nggak mencoba untuk menjadi ngejelimet juga gitu. Kita yang ya biasa-biasa aja gitu. Terus ini sebenarnya yang terakhir tuh bukan lebih ke pertanyaan sih, tapi ini mungkin fenomena yang kita observe. Terutama kalau misalnya kita pergi ke cocktail party atau nggak ke family gathering. Oh sebenarnya ada yang nanya. Nanya kayak gini adalah gimana? Recompound fee-nya nggak adil. Ya. Soalnya sahamnya belum gue jual. Oke. Ya, sahamnya belum gue jual. Jadi gue merasa nggak fair karena sahamnya nanti bisa turun. Gitu. Jadi ya ini berhubungan dengan sukses metriknya orang-orang berinvestasi di saham sih menurut gue sih. Gitu. Iya. Kayak ya balik lagi mungkin ke cocktail party. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya yang tadi tentang cocktail party itu juga. Jadi kalau misalnya orang invest di saham, kelihatan sukses metriknya itu bukan mereka punya portfolio growth atau mereka punya CAGR kayak gitu kan. Tapi mereka punya sukses metrik itu, oh ini saham gue naik nih 50%, atau enggak nih saham gue naik nih 70%, kayak gitu, whatever it is gitu kan. And I don't think that's the right sukses metric per se, terutama kalau misalnya kamu nge-brag ke teman kamu, oh ya kayak kamu naik 50%, tapi di belakangnya kamu ada kuburan kayak gitu kan, saham yang jatuh banyak banget yang kamu nggak pernah disclose kayak gitu. What's the point of doing that kayak gitu sebenarnya? Istilahnya kayak apa ya, lu beli 4 saham nih, masing-masing modalnya sama alokasinya gitu kan. Terus satu saham itu lu cuma 20% lu TP gitu. Tapi 3 sahamnya itu lu minus 60%. Terus lu hodl. Terus lu bilang, gue cuan karena gue udah realize profit saham yang pertama. Terus pas tanya, 3 saham yang sisanya gimana? Ya itu tunggu naik lah, nanti baru gue jual lagi. Izin. Ini videografernya pengen ketawa. Izin. Ya bener. Ya maksudnya lawak sih itu. Aduh, gue paling sering ketemu orang kayak gitu dan rasanya tuh pengen gue bogem gitu. Ya itu. Ya makanya mereka nggak. Ya gue udah realize, ya udah cuma 20 juta. Tapi sambil nyangkut gimana? Ya nanti juga naik. Gue bisa jual lagi. Kapan naiknya? 10 tahun lagi? Ya nggak tahu sih. Nggak tahu. Nanti gue bisa injek modal lagi gitu ya. Iya nanti gue injek modal lagi. Jadi ya ujung-ujungnya sebenarnya cara kita menilai sukses metrik, sukses investasi saham tuh gimana sih? Ujung-ujungnya ada satu metrik namanya CAGR, Compounded Annual Growth Rate. Jadi istilahnya market value saham lu ditambah cash, mau itu lu hasil puter-puter saham lu habis jual atau lu dapet cash dari dividen. Kalau lu gabungnya jadi satu, itu jadi total kekayaan lu bisa berkembang berapa persen tiap tahun. Ya, itu doang sebenarnya. Itu aja. Karena lu nge-realize profit bukan berarti lu udah sukses. Iya. Lu habis realize profit, lu kan harus mikir lagi, lu mau muterin duit mau kemana lagi sebenarnya. Betul. Dan kalau in the next role, kalau lu nggak ada framework yang konsisten dan cuan, ya lu rungkat lagi. Buat apa? Ya percuma lu realize gitu. Hilang lagi cuannya gitu. Atau misalnya lu udah realize profitnya, misalnya lu udah nggak usah 20% lah, multi bagger lah, 10 kali lipat lah, lu dapat 10 kali lipat gitu kan, dari 100 juta ke 1 miliar lah, for example ya. Tapi abis 1 miliar ini, lu all in lagi, terus sampai rungkat 90%. Terus lu masih bilang, lu cuan karena gue udah realize yang multi bagger, ya itu nggak cuan namanya. Lu gulung kayak gini, lu naik terus turun. Ya udah, izin. Tapi it's very common. Jadi I guess for the audience that is watching, kalau misalnya if you don't fall into this trap, I think you're like already top 1% of the people yang serius kayak gitu kan. Viewer video kita masih sepi juga tuh. Iya, berarti ya. Tolong di view ya guys. Soalnya ya mungkin ada klien yang pernah nanya kita juga kayak, kenapa IG Compound itu nggak pernah bahas yang serius tentang investasi? Jawabannya adalah karena susah. Kita lebih baik kontennya itu yang long form seperti YouTube gini. Itu lebih
komprehensif kita jelasinnya gitu loh. Kayak susah banget nge-compress knowledge tentang saham atau investasi ke dalam reels yang maksimal 2 menit. Atau nggak biasanya kalau misalnya kita udah ada knowledge tentang investasi, kita langsung kasih ke klien sih. Dari dalam bentuk investment thesis-nya itu. Investment thesis, Iya. kita ada eksklusif monthly report buat clients kita juga, yang untuk clients doang by the way. Iya. Terus kita ada blog post, blog.rekomo.id, terus ada YouTube ini. Disitulah kita memberikan knowledge-nya kita. Gitu. Kalau di IG ya mending kita promosi lapak kita aja gitu. Iya, betul. Instagramnya ya buat ya supaya kayak kamu kenal kita, Iya. terus kayak kamu lebih tahu lebih lanjut tentang kita kayak gimana. Iya, itu sih. Bukan karena kita nggak mau ya, cuman emang susah nge-compress knowledge sependek itu gitu, short form itu. Plus juga kita- Gue tahu lu sibuk, cuman susah. Plus kita juga nggak mau ini sih, kita nggak mau terlalu kasih ekspektasi yang terlalu gak Tinggi ya? sesuai, terlalu Iya. tinggi gitu. Karena ya kita harus punya reasonable expectation when it comes to investing, especially for the long term. Iya, kayak misalkan apa ya yang sering dipraktekkan di Instagram oleh banyak influencer ya. Contoh ada satu saham terbang 30% terus dipamerin di story-nya. Wah, so 30%. Ya itu nggak representatif, bos. Kayak lu pamer satu saham, 9 saham yang lain gimana di portofolio lu. Ujung-ujungnya portofolio lu secara portofolio udah berkembang berapa persen tiap tahun. Iya. Ya kecuali lu mau jadi investor yang apa namanya emang lu cari sahamnya sendiri apa segala macam, mungkin ya itu kan mereka jualan kelas ya. Jadi kan Ya. mereka jualan idenya mereka kan. Ya udahlah emang cara Tapi but mereka still, kayak in my humble and biased opinion itu nggak representatif sih. Gitu. Iya. Ujung-ujungnya yang lu pamerin tuh portofolio growth lu tahunnya berapa persen. Betul. Itu doang. Betul. Iya. Karena ya ideas Jangan saham yang lu merah lu sembunyiin gitu loh. dan ujung-ujungnya mereka sell side aja sih. Ya kita buy side. Ya, mungkin beda situ juga. Beda di situ. Itu aja ya so far pertanyaan. Itu sih. I think any closing thoughts? Ya, closing thoughts. Baik lagi daripada teman-teman pusing mikirin impact perangan Iran, impact ISG gimana yang in which juga sangat susah untuk dipikirin. Mending mikirin gimana caranya lu bisa beli saham perusahaan yang satu mispriced by the market karena memang bukan karena faktor internal, tapi karena faktor eksternal. Jadi orang panik jual, mereka nggak ngerti isi perusahaannya, tapi sebenarnya bagus. Dan ujung-ujungnya cara nilai perusahaannya bagus gimana ya? Satu, capital allocation, dan prospek dari bisnisnya itu sendiri ke depan kayak gimana. Wise words. Iya, Wise words. Ya, sesimpel itu. Dan lu beli pas di saat orang masih pesimis dan belum notice. Jadi ya mau makro event separah apapun, umur lu bakal panjang di bursa. Lu tetep Mungkin tenang. kita nggak bisa jamin kayak lu bakal jadi multi bagger dalam 2 tahun terus lu jadi orang kaya gitu. Tapi at least lu bisa ngegulung capital lu secara konsisten. Betul. Dan itu yang paling penting sih. Itu paling penting. Iya. Kalau ada tahun-tahun lu dimana lu hoki, lu dapet jackpot, good for you, gitu kan. Tapi ya itu kan unpredictable ya, sangat random gitu kan. Jadi ya that's sih. Mungkin atau Tobi kan. Obviously the recent sell off IHSG turun berapa puluh persen, nggak tahu berapa kayak gitu, pasti nggak nyaman buat orang-orang. Dan pasti mungkin kalau kamu sendiri lagi ngalamin drawdown atau enggak di sekitar kamu kayak kamu ngalamin drawdown, I hope you can look at it as an opportunity, sebagai sebuah kesempatan untuk mengevaluasi selama ini kayak kamu berinvestasi kayak gimana dan apa yang kayak kamu bisa berubah supaya kedepannya bisa lebih bagus. Kayak yang udah lalu, gue sama Budi pernah rungkat sama kayak gitu kan. Ya. Dan ini justru jadi pembelajaran yang baik buat kita untuk jadi investor yang lebih baik. 2026 ini seleksi alam sih. Iya, Menurut seleksi gua. Karena lu masih inget gak ya, pas awal tahun sebelum MSCI lu announce rungkat itu, Iya. banyak orang udah bullish banget. Oh, tahun ini IHSG bisa 9.000, bisa 10.000, bisa 11.000 gitu. Iya. Crypto bisa bull market lagi all time high. Ya, just shows the fact that event-event makro seperti itu sangat sulit diprediksi dan nggak ada value-nya buat diprediksi itu sebenarnya. Betul. Nggak bikin lucuan juga sebenarnya dan nggak bikin lu tenang investasi juga. Iya. Jadi daripada kita mau untuk termakan sama mimpi-mimpi itu, ya udah kita balik lagi aja ke fundamental dan ke apa yang bisa kita kontrol, which is yang tadi si Budi baru bilang, ya perusahaannya bagus atau enggak, capital allocation-nya kayak gimana, murah atau enggak, gitu kan. Ya, punya margin of safety atau enggak. Cuannya tuh digunakan sebagaimana mestinya. Iya, sebenarnya Atau izin. tidak, izin. Izin. Ya udah itu aja sih. Itu aja. kayaknya. Ya. Sip. Thank you guys. Thanks for watching and see you in the next episode. Ya, semoga viewer tambah banyak. Cheers buat. Izin.